Ila hadrati Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ajwajihi wa zurriyatihi wal ulama'i alladhina balaguna dina Islam wa khususan musannif hadil kitab wa masyayikhina lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salatan tabtahu lana biha abwabal ridha wa taysir wa tughliqu biha anna abwabasy syarri wa ta'sir wa takunu biha waliyaw wa nasira anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Allahumma qfina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa zamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimus salihat. Kembali dapat kita melanjutkan kegiatan rutin kita mutalaah kitab Nihayatil Muhtaj fi Syarhil Minhaj yang alhamdulillah malam ini kawah kita kembali setelah ada ujur sekitar 1 minggu. Alhamdulillah malam ini kita melanjutkan masih di halaman 416. Qala fil majmu'i wa yusannu ayyatahawwalal mu'adzinu min maqanil adhani lil iqamati wa la yukimu wa huwa yamshi. Berkata Imamuna An-Nawawi dalam kitab Sidin yang bernama Al-Majmu' fi Syarhil Muhajjab yang cetakan nang hanyaleh Darul Qutub di Kaileh ini 27 jilid. Ada yang 25, ada yang 23. Berkata Imam Nawawi dalam Majmu' beliau, syarah daripada Muhajjab, disunatkan kepada muadzin ini yang telah melaksanakan azan ketika hendak melaksanakan iqamah, ini ujar beliau untuk ayyatahawwala berpindah dari tempat azan ketika mengumandangkan iqamah. Ini pendapat Imam Nawawi sunat bagi seorang muadzin atau si tukang azan ketika hendak qamat, ini tempat qamat tersebut berbeda atau beralih pada tempat azan. Sedikit berpindah. Ayyatahawwalal muadzinu, bahwa berpindah beralih oleh muadzin dari tempat azan ke mana beralihnya? Ke tempat iqamah.
Tapi ketika melaksanakan iqamah jangan berjalan. Tuntung akan panjang, anggaplah sedikit lah setengah meter. Berarti sunatnya di azan ketika menghendaki iqamah, inya lu beralih ke tempat iqamah hanya mengumandangkan iqamah. Jangan sambil berjalan. Wala yamshi wa huwa yamshi. Wala yuqimu wa huwa yamshi, dan janganlah ia mengumandangkan si muadzin akan iqamah sedangkan ia masih berjalan menuju tempat iqamah. Wa ayyabsulal muadzinu wal imamu wa ayyabsilal muadzinu wal imamu bainal adzani wal iqamah biqadri ijtima'in nasi fi mahalli salati wa biqadri fi'li sunnati allati qablaha. Kemudian ujar Imam An-Nawawi, sunat pulang muadzin atau imam ini memisah antara azan dan iqamah dengan masa, dengan kadar berjumpanya manusia pada tempat sembahyang dan dengan kadar mengerjakan sunat allati qablaha, sunat qabliyah. Nah, kemudian di sini karena si muadzin ini sunat memberikan jeda waktu antara azan dan iqamah dengan kadar menghimpunkannya manusia pada tempat sembahyang baik karena musalla atau masjid, dan dengan kadar mengerjakan sunat qabliyah. Nah, matilih kalau di jam kita itu kancakan 10 menit itu sampat kawa 2 kali sembahyang sunat atau kawa 4 rakaat. Nah, kalau di kampung kita antara azan dan iqamah itu 10 menit. Nah, alhamdulillah demi nyaman ada jadwal running atau jadwal mundur berapa menit lagi iqamah. Nyaman kita. Ketika kita masuk kita ke masjid, apakah sempat masih menyunat atau kadalih. Wa yabsulu fil maghribi bainahuma binahwi saktatin latifatin qaqu'udin yasirin lidiqal waqtiha wal ijtiman nasilaha adatun qabla waqtiha. Nah, ini dalam kitab sini dalam majmu' ini. Dan hendaklah si muadzin memberikan batas waktu atau memisah waktu azan dan iqamah pada waktu maghrib ini jelas dengan waktu yang satu mat saja, seperti duduk satu mat. Ada kita sini menyunat amun di majmu' ini dan memberikan batasan pemisah ketika azan maghrib antara azan dan iqamah. Kayak apa? Kadar waktunya dengan seumpama saktatun latifatun. Nah, saktatin latifat ini dengan diam yang satu mat, seperti duduk yang satu mat, karena pendeknya, karena sempitnya waktu maghrib. Alasan kedua, karena manusia itu kebanyakan ini sudah berhimpun sebelum waktu maghrib. Di kitab sini karena si muadzin mempisah, memberikan jeda waktu antara maghrib antara azan dan iqamah maghrib. Ketika waktu maghrib ini dengan kadar yang satu mat saja Nah, di sini ada karena sedikit iskal. Nah, di sini mesti mendahkan mempisah jarak maghrib azan dan iqamahnya satu mat saja, tapi wa ala tasihil musannif. Bismillah. Wa ala tasihil musannif, dan jikalah kita berlaku atas tashih musannif Imam Nawawi,
daripada sunatnya maghrib qabliyah maghrib nih, daripada sunatnya qabliyah maghrib ini mempisah dengan kadar menunaikan. Nah, jadi apabila kaina maghrib tadi memang sunat maghrib qabliyah digawi dulu deh. Nah, berarti dua, apabila kada hendak qabliyah maghrib satu mat haja, memisahnya langsung kamat. Tapi kalau nang hendak menyunat imbah adzan menyunat hanya kamat. Nah, berarti dua pendapat leh, ada kan imbah adzan kada lawas langsung iqamah, dan apabila kita hendak memakai kaul nang menyunat leh nang qabliyahnya ini imbah tontong qabliyah langsung haja lagi. Wa ala tashihil musannifi min istihbabi sunnatin, min istihbabi sunnatin lil maghribi qablaha yabsulu biqadri adaiha aidan. Nah, lihat lah kita binak menyunat leh. Dan bagi kita bagi kita si pendatang deh, dan kada kampung kita, lihat dulu apakah di musala tersebut leh atau di masjid tersebut mengadakan sunat qabliyah maghrib atau langsung iqamah. Lihat dulu kita sikunnya. Jangan langsung lihati, berarti dua. Karena abis orang menyunat, sunat dia dulu kita gawi sunat leh. Kalau orang kadang langsung kamat, langsung aja kita. Itu leh, berarti kan masalah ini leh, masalah pertama tadi seorang muadzin ini hendaklah berpindah sedikit leh ketika mengumandangkan iqamah. Yang kedua, memberikanlah muadzin dan imam leh akan tenggang waktu antara adzan dan iqamah leh dengan mengerjakan qabliyah. Tapi kalau subuh leh terpanjang leh, kita 15 menitan leh. Bang nyaman ya, alhamdulillah ini Pak Anda pakai jam leh. Berapa menit lagi masuk waktu. Timbul kita aja lagi lihat cangkal kadanya. Cangkal kadanya leh ke masjid. Mati ulun jon leh. Kepada anu leh nyaman nih. Nyaman tuh waktu. Tergantung kita lagi apakah kita memang himah kita kuat tuh untuk beramal ibadah di masjid lih, kawa kita mengatur. Oh, ini anggaplah jam asalnya jam 3 17 menit lih, saat dilarang setengah 3 lih, mandi persiapan jam 3 ke masjid lih, menghadang waktu, atau kayak subuh lih, tergantung himah kita masing-masing lagi apakah cangkal atau kada. Padahal lih sudah dimudahkan Tuhan, alatnya ada, HP-nya ada, tahu sudah kita jadwal jam sembahyang jam berapa masuk waktu. Kemudian ada alarmnya di HP nyamannya leh. Kemudian ada nang pakai mikrofon memberikan hayya 'alas shalah, tinggal kita apakah kita himah kuat leh, kita tahu aja ada pahalanya leh sembahyang berjamaah 27 ganda daripada sembahyang sorangan. Abdal di masjid. Tinggal kita lagi leh, himah kita kuat kadanya. Seandainya kita nih di kampung leh, kawa rajin istiqamah ke masjid ke langgar, insya Allah ke kampung orang leh mudah. Tapi memang kada suah di kampung leh ke masjid kada suah leh, berjamaah jarang ke kampung orang gini. Asa atau kawan. Mudah-mudahan nih kawa kita leh kamanapun kita leh berada, dan kawa kita sembahyang berjamaah berdoa dengan kawa di awal waktu. Amon sebagai pengajar ustadz leh, tuan guru nang bedam pondok tuh nyaman untuk sembahyang berjamaah 5 waktu. Tapi kalau pedagang leh, bagi pedagang kaki lima nih leh harus bisa membagi waktu lih, karena apabila kalian bisa sembahyang tak tinggalkan lih, atau waktu landung mengerjakannya.
Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dimudahkan untuk dapat melaksanakan sembahyang berjamaah 5 waktu. Kemudian melanjutkan wa yukrahu adzanul a'ma haitsu lam yakun ma'ahu basirun yakripul waqta li'annahu rubbama galuta fihi aw yaputu 'alan nasi awalal waqti. Nah, di sinilah karena orang nang buta ini hukumnya makruh adzan jikalau tidak ada baginya orang yang mengenal waktu. Berarti ini bakait pertama hukum orang buta sah azan ini, tapi harus ada orang yang melihat, yang mengenal, yang memberitahukan akan waktu. Nah, yang kedua karena alasannya li'annahu bisa aja karena rubbama galuta fihi salah salah dengar seakan-akan sudah azan karena si dini mengandalkan pendengar sinang kuat di sana azan juga pada dia tersalah. Nah, au yaputu 'alan nas, atau kan bisa alasannya makruh atau bisa meluputkan atas manusia awal waktu. Nah, tapi mafhumnya bila ada orang yang memberitahukan sudah awal waktu masuk atau memberitahukan waktu masuk, hukumnya sunat sidin azan kada makruh. Ini makruh apabila seorang aja kadida nang memberitahukan banyak lo minum semingguan lebih seminggu lo nang kurang nyaman awak alhamdulillah malam ini kita kawa pulang berjumpa. Mudah-mudahan kita disiatakan tapi siat untuk amal ibadah kemudian pembahasan selanjutnya akan datang malam ini, apakah abdal jadi imam atau abdal jadi muadzin dan iqamah. Kemudian musannif menjelaskan wal imamatu abdalu minhu al ajani fil asah. Bermula menjadi imam, bermula seseorang yang menjadi imam ini lebih abdal daripada tukang azan fil asah pada kaul nang asah. Ini pendapat umum mengatakan bahwa imam itu lebih orang yang menjadi imam tersebut lebih abdal daripada tukang azan pada kaul nang asah. Ilatnya liqaulihi sallallahu alaihi wasallam liyu'adzinu lakum ahadukum waliyu'amukum akbarukum. Ya Nabi hendaklah meazankan salah seorang daripada kalian untuk azan kalian, dan hendaklah yang menjadi imam kalian yang paling tua di antara kalian. Berarti liyu'adzin lakum ahadukum waliyu'ammukum akbarukum. Rawahu Syaikhani dia Nabi hendaklah ma'ajani memberikan komandang azan bagi kalian oleh seorang daripada kalian, dan hendaklah menjadi imam akan jemaah kalian oleh orang yang paling besar daripada kalian. Berarti ya Nabi harus ada azan di antara kalian dan ada yang menjadi imam. Nah, berarti ini imam akbar koma. Wali anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'i rasyidina wajabu alal imamati dunal azan. Alasan kedua mengapa menjadi imam lebih afdal daripada tukang azan,
Alasan yang kedua karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para khulafaur rasyidin ini mereka mengakali atas menjadi imam. Dunal ajan, bukan mereka itu bukan tukang azan. Nah berarti Nabi dan khalifah nang empat ini mereka mengakali menjadi imam waktu sembahyang. Wa in kana sallallahu alaihi wasallam qad ajina fi saparakiban dan sekalipun pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam hidin pernah azan dalam musafir ketika bertunggangan. Wali annal qiyama bi syai'i aula minad du'a ilaiha. Kemudian alasan yang ketiga alasan atau istidlal atau dalil yang ketiga, ilat ketiga mengapa menjadi imam lebih abdal daripada tukang azan. Alasan ketiga karena melaksanakan dengan sesuatu berarti melaksanakan sesuatu bersembahyang ini lebih abdal daripada tukang doanya. Nah, qultu ujar Imam Nawawi al-asahu annahu abdan. Tapi pendapat Imam Nawawi tukang azan itu lebih abdal daripada imam. Wallahu a'lam di sini. Jadi pendapat umum imam ini lebih abdal daripada tukang azan dengan alasan 3 hal. Pertama di hadis Nabi nang liyu'adzin lakum ahadukum wal yu'ammukum akbarukum. Yang kedua, Nabi dan para sahabat khulafaur rasyidin ini mengakali menjadi imam. Yang ketiga, karena melaksanakan sesuatu ini lebih abdal daripada mendoakannya. Nah, tapi pendapat Imam An-Nawawi pulang ini lebih abdal tukang azan daripada imam. Faqad nokila anin nasi, dan sungguh dipindah atau dinakal daripada nas Imam Syafi'i wa aksarul ashab, dan kebanyakan Syafi'i. Nah, ini pendapat masalah abdal jadi azan daripada imam ini dipindah daripada pendapat Imam Syafi'i dan ashab sidin nang alasan nang logikanya bang, alasan akli alasan secara rasional pulang li'annahu alamatil waktu, karena azan tadi menunjukkan atas maksud waktu. Bahwa aksaru naf'an min, maka menjadi tukang azan ini lebih banyak manfaatnya daripada jadi imam. Ini pendapat Imam An-Nawawi. Walima saha min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, alasan yang ketiga sini memberikannya 3 argumentasi pulang. Yang pertama tadi ada nas daripada Imam Syafi'i. Yang kedua kebanyakan ashab Syafi'iyah. Yang kedua bahwasanya azan tadi menunjukkan alamat waktu, sedangkan azan ini lebih banyak manfaatnya daripada tukang jadi imam. Kemudian ada hadis walima saham min qaulihi sallallahu alaihi wasallam lau ya'lamun nasu ma fin nida'i wasafil awal lastahammu alaih ay iqtara'u atau iqtara'u. Nah, Nabi seandainya mengetahui manusia akan kelebihan-kelebihan pada menjadi tukang azan dan kelebihan-kelebihan pada saf awal sungguh mereka akan berdesak-desakan atau bakajak-kajalan berparabutan atau berguncang berundi hendak menjadi pengisi saf awal dan hendak menjadi tukang azan. Tetapi walakin lam ya'lam. Nah, ini pang natijah mantiknya kayaknya. Nah, ini matinya kalau kita sembahyang di saf awal. Tapi kita aneh sembahyang hendak di belakang datang tadur hendak di belakang juga ada model awak kita kalau kita memang suara kada mungkin akan kada jadi bilal kada jadi tukang azan.
Disap di muka berang leh tiap simbahyang kawa. Dan kawa kita leh. Simbahyang disap awal. Wa qauluhu inna khiyara ibadillahi alladzina yura'una syamsa wal qamara wan nujuma wal ajlati li zikrillahi wa qauluhu al muadzzinuna atwalu a'nakan yaumal qiyamah ay aksaru raja'an li anna raja syai'i yamuddu unuquhu ilaih. Nah nih. Nah nang kemudian leh dan hadis Nabi SAW ini Nabi inna khiyara ibadillah, bahwasanya pilih-pilih hamba-hamba Allah pilihan, yaitu mereka yang memelihara asyamsaleh wal qamar. Ini memelihara berarti waktu siang leh, waktu malam li zikrillah, untuk mengingat Allah. Padahal kan kita matahari bulan ini hikmahnya li zikrillah. Oh nih siang nih ketahuan, oh jam waktu deh kalau matahari, oh bulan nih ketahuan deh. Wa qauluhu al muadzinuna atwalu aqnakan yaumal qiyamah. Orang yang tukang azan leh, ini kan pada hari kiamat leh, atwalu aqnakan leh, panjang leher leh, ai paling banyak harapannya. Li anna raja syaikan leh, banyaknya mengharap sesuatu leh, pasti memanjangkan akan lehernya leh. Aja leh, isra'an ilal jannah, berarti nang Nabi al muadzinuna atwalu a'nakan yaumal qiyamah, orang nang sering azan ini pada hari kiamat termasuk orang yang cepat masuk surga. Wa qauluhu al imamu daminun wal muadzinu mu'tamanun. Imam ini leh orang yang menjamin, sedangkan tukang azan orang yang dijamin. Allahumma arsyidil a'immah wa ghafiril muadzinin. Jadi Nabi Allahumma arsyidil a'immah wa ghafiril muadzinin. Wal amanatu a'la minal diman. Berarti amanah ini lebih tinggi daripada menjadi diman, penanggung jawab leh. Wal maghfiratu a'la'an minal irsyadi. Berarti ampunan leh lebih tinggi daripada irsyad. Wa khabar al muadzinu yaghfir lahu madda sautuhu wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabisin. Jadi Nabi pulang leh, al muadzinu orang yang mengumandangkan azan atau tukang bilal, yaghfirullahu leh, yaghfirlahu maampuni leh baginya sepanjang suaranya, sepanjang bunyi suaranya. Diampuni baginya akan sepanjang suaranya. Wa yashhadu lahu lah, dan disaksikan nih bagi tukang azan tadi tiap-tiap yang basah dan yang kering. Kemudian leh wa innama wajaba sallallahu, ini bang alasan leh atau argumentasi pendapat yang mengatakan leh azan lebih afdal daripada imamah. Hintadi alasan argumentasi afdal imamah daripada azan ini berbalikannya pulang. Wa innama wajaba sallallahu alaihi wasallam wal khulafa rasyidun, hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakali menjadi imam dan para khulafa rasyidin menjadi imam sesudah Nabi ini walam ya'zanu, mereka tidak menjadi tukang azan listigalih, makanya berkesibukanlah Nabi dan para khulafa rasyidin bi Muhammadin dengan kepentingan agama allati la yaqumu ghairuha fihi, yang tidak bisa melaksanakan orang lain akan tempat kedudukan mereka. Ini mengapa Nabi dan khulafa rasyidin mengakali menjadi imam haja kada menjadi muadzin,
karena mereka berkesibukan dengan bimuhammadidin dengan kesibukan agama, nang orang lain kada kau menggantikan posisi mereka. Walihaja kala Umar radhiyallahu anhu, dan karena inilah berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, laula kholapi la ajan, seandainya dia jadi Sayyidina Umar, aku kada menjadi khalifah, niscaya aku menjadi tukang azan. Wa tarada, kemudian dibahas orang pulang, bi anal istighala bi jalika innama yamlau idamah lal fi'lu fi ba'dil ahyan la siyama auqatul parak. Nah, di sini dulu akan ulang sedikit insyaallah kita ulang berarti kesimpulannya mini pertama, bagi tukang azan sunat ketika hendak qamat berpindah sedikit tempat daripada tempat azan. Kemudian yang kedua tadi ada jeda antara azan dan iqamah dengan mengerjakan qabliyah dan apa-apanya Adapun masah maghrib dua, ada nang kana imbah azan satu mat istirahat langsung qamat, atau ada karena azan maghrib atau begitu melaksanakan qabliyah hanya qamat. Nah, kemudian pada masalah imam dan tukang azan yang mana nang abdal, dua pendapat ada satu pendapat mendakankan abdal jadi imam daripada tukang azan. Ada juga pendapat abdal jadi tukang azan daripada menjadi imam. Nah, akan datang penjelasannya mudah-mudahan ada manfaatnya mudah-mudahan kalau tiap malam tolong doakan ulun mudah-mudahan sehat dan kuat stamina kalau kita melanjutkan insyaallah tiap malam bila adalah kesalahan mohon kritik dan masukan dalam penyampaian bila kurang ada kata-kata berikan masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.